Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis teknologi tadi kita bawa ke krisis digital. Ada krisis apa saja sih di ranah digital? Kalau saya inventarisir, krisis digital itu menyentuh banyak sekali aspek. Eksistensial, epistemologis, etis, sosial politik, ekonomi, spiritual. Krisis semuanya. Kena efek teknologi digital. Ayo kita cek satu-satu. Eksistensial. Hari ini banyak yang mengalami alienasi digital. Krisis identitas. Dia tidak kenal lagi bahkan dengan dirinya sendiri. Kehilangan makna hidup. Eksistensial. Kecanduan layar. Mata kita hari ini antara tidur dan menatap layar saja. Ayo kamu cek keseharianmu. Bangun tidur ya langsung layar kan, layar HP jalan kemana-mana layar. Kecuali kamu pas tidur itu saja yang tidak. Naik motor itu loh masih menatap layar hari ini. Kamu tidak betah untuk disaku sebentar saja. Dimanapun, makan pun kamu nyanding HP, nonton layar. Jadi kamu kecanduan layar hari ini. Oke ya, ini bisa berakibat apa ya? Kehilangan makna hidup. Kamu jadi asing dengan dirimu karena fitrah-fitrahmu banyak yang tidak teraktualkan. Terus kalian mengalami krisis identitas, terus kamu kesepian. Masa Pak hidup cuma gini-gini aja ya? Ya salahmu dewe. Sejak kemarin kamu gitu-gitu aja, sekarang kok mengeluh hidup gini-gini aja. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan, tapi kamu hanya milih itu-itu saja. Terus kamu mengeluh sendiri, tidak puas sendiri dengan dirimu. Efek apa? Ini yang disebut krisis digital. Epistemologis, tadi saya sebut, itu bisa membawa kita jadi tidak percaya pada kebenaran. Tiap hari dikasih hoax, situasi post-truth, disinformasi. Kita sudah percaya, tiba-tiba teman kita bilang, alah itu hoax, oh alah. Kita sudah marah-marah, itu hoax juga. Lama-lama kita, mesti palsu semuanya. Sampai fotonya teman kita, gambar kita sendiri juga palsu. Pada akhirnya kita tidak percaya dengan kebenaran. Orang sudah nyebut, coba dibaca di buku ini halaman sekian. Itu sekarang, dulu mungkin kita percaya kalau ada begitu. Sekarang enggak. Karena berkali-kali dicek ternyata enggak ada. Orangnya ngomong kayak mantep-mantep, ternyata enggak ada di bukunya. Ini krisis epistemologis karena krisis digital. Belum lagi aspek etis, privasi yang dilanggar, data diri yang dijual. Hari ini era transparansi total. Kita terekspos seterbuka-terbukanya. Semua orang tahu tentang kita A sampai Z-nya. Yang membuka siapa? Kita sendiri. Kenapa? Wong kita sendiri yang cerita A sampai Z diri kita. Di medsos kita. Mungkin sebagian besar teman kita misalnya yang malam hari ini ikut ngaji, teman kita di mana-mana di seluruh Indonesia tahu sampean malam hari ini ikut ngaji. Kenapa mereka tahu? Kita sendiri yang posting sejak tadi. Kita sudah nge-share sejak tadi, semua orang tahu. Terus teman kosmo yang sebelah kamar, ini teman saya baru ngaji filsafat, kamarnya mesti kosong ini. Dia tahu. Jadi kita sendiri yang menelanjangi diri kita sampai sebegitu terbuka. Mancing orang untuk melanggar privasi kita. Jadi ayo hati-hati. Ini ada krisis
moral, krisis tanggung jawab. Karena algoritmanya medsos mancing kita ke situ. Sosial politik, wah sekarang orang tambah egois, tambah merasa dirinya benar. Kenapa? Didukung oleh algoritmanya medsos. Yang kita anggap benar, itulah yang tiap hari disuplai oleh medsos kita, Google kita. Akhirnya kita tambah tidak toleran. Kenapa? Karena kita tambah merasa yakin, ternyata yang benar memang aku kok. Ternyata yang benar memang aku. Berarti orang lain tambah salah. Muncul krisis sosial politik. Krisis ekonomi, ya sekarang mulai banyak muncul orang-orang yang di PHK. Perannya diganti oleh mesin. Ketimpangan digital. Ada yang followernya begitu banyaknya, tiap bulan bisa miliaran. Kalian pontang-panting posting yang like cuma 1-2, itu kan. Kamu gelisah, kok timpang sekali ya. Ini kegelisahanmu seputar itu. Jadi, padahal kalian mati-matian bikin konten, tapi kok ndak ada yang jempoli satu pun. Ada yang komen satu, itu pun jelek. Wah, sudah nasibmu. Sementara channel yang satunya tiap hari posting apa saja jutaan, mungkin puluhan juta yang nge-like, yang nonton. Ini mulai ada ketimbangan-ketimbangan. Algoritmanya rasanya kok memihak sana, ndak memihak sini, dan macam-macam. Kalian begitu irinya. Orang ini ndak ngapa-ngapain, tapi kok terus tiap bulan dapat banyak. Saya yang jungkir balik malah nggak dapat apa-apa. Ini ekonomi. Belum lagi spiritual. Kalau ini ndak usah dibicarakan sudah. Kesibukan kita, kecanduan kita dengan layar tentu saja menjauhkan kita dengan banyak hal yang lebih hakiki. Termasuk hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta. Jadi dangkal. Ini efeknya krisis digital. Makanya kata Byung Chul Han yang dulu pernah kita bahas, kalau ini dari buku Psikopolitik, Neoliberalism and New Power. Kata beliau, the digital age is not an era of freedom, but a voluntary self-exploitation. Era digital itu bukan era kebebasan, tapi era perbudakan sukarela. Kita rela diperbudak oleh dunia digital. Jadi, dan kalian menganggapnya baik-baik saja, ndak apa-apa. Nah, ini ternyata yang memperbudak kita tidak siapa. Tidak di mana-mana. Gadget kita sendiri, teknologi kita sendiri. Yang bilang begini Byung Chul Han. Jadi era digital yang kita bangga-banggakan itu ternyata memulai era baru perbudakan. Bedanya saat ini kita sukarela, kita senang diperbudak. Baik. Nah ini kalau pakai perspektif 4 tadi ya. Pak, situasi krisis digital yang separah itu, kalau secara instrumentalis, kalau bagi orang instrumentalis, tenang saja kita masih bisa mengendalikannya. Digital itu kan alat, jadi tergantung kita. Medsos itu terserah kita, dia bisa jadi media dakwah atau media fitnah. Kuncinya di kita, tidak di medsosnya. AI itu juga terserah kita kok. Dia bisa jadi alat untuk efisiensi kerja atau justru mengancam eksistensi kita. Dia bisa memudahkan menyusun skripsi untuk mahasiswa atau
meruntuhkan mahasiswa dengan kita minta dia membuatkan skripsi, tidak membantu. Nah, ini tergantung kita. Ini kalau instrumentalis. Kalau humanistik, ayo kita cari maknanya untuk kemanusiaan. Jadi, apakah itu dunia digital, apakah itu AI, apakah itu krisis digital, itu hakikatnya berhubungan dengan pemaknaan kita, cara pandang kita terhadap dunia. Nah, mari kita temukan maknanya. Kalau kita menemukan maknanya yang positif, maka dia akan menjelma jadi positif. Tapi kalau pemaknaan kita negatif, ya hasilnya akan negatif. Ini kalau pakai humanistik. Kalau pakai deterministik, maka mereka akan bilang hari ini kita sudah sepenuhnya dikendalikan oleh dunia digital. Ini yang deterministik. Karena algoritma medsos itu sudah menentukan cara kita berpikir, selera kita, opini kita, dan lain sebagainya. AI itu memberi keputusan untuk kita. Dia nggak ngasih penjelasan, ngasih jawaban saja yang kadang-kadang bisa relevan, bisa tidak. Kita sekarang menjadi masyarakat yang tergantung teknologi. Kita sekarang tidak mandiri. Nah, ini deterministik. Kalau kritis, dia akan bilang kita harus mengendalikannya secara etis dan politis. Teknologi tidak netral, dia jadi alat kekuasaan, maka kita harus mengarahkannya. Big data, Google, Amazon, TikTok, dia menguasai data dan bisa membentuk opini publik. Mari kita waspadai agar ini tidak dimanipulasi untuk kepentingan ideologi, kepentingan politik tertentu. Jadi teknologi mari kita jadikan alat kontrol sosial. Teknologi mari kita jadikan alat pembebasan. Nah, ini perspektif kritis namanya. Jadi instrumentalis, humanistik, deterministik, kritis tadi sudah. Oke, kita akhiri nanti dengan perspektif-perspektif alternatif. Di luar 4 tadi ya. Pokoknya malam hari ini banyak sekali teori-teori, istilah-istilah. Paham, tidak paham, didengarkan saja. Dinikmati saja. Ilmu itu indahnya, meskipun tidak paham tetap enak didengarkan. Ada beberapa perspektif alternatif yang mungkin menarik jadi pertimbangan kita selain yang 4. Yang pertama ada perspektif post-fenomenologi. Istilah apa menah ini? Tokohnya namanya Don Ihde. Post-fenomenologi ini menggabungkan instrumentalis, deterministik, humanistik, kritis jadi satu. Kata perspektif ini, teknologi itu mediasi. Perantara. Dia membentuk manusia sekaligus manusia dibentuk olehnya. Jadi membacanya kata perspektif ini jangan setengah-setengah deh. Teknologi dan manusia itu saling mempengaruhi. Jadi manusia tidak terpisah dari teknologi dan teknologi tidak terpisah dari manusia. Kita harus waspada dua-duanya. Nanti di teorinya Ihde ini menarik. Saya sisipkan di situ ya untuk teman-teman belajar. Kata dia, hubungan manusia dan teknologi itu dalam kenyataannya ada 4. Yang pertama, embodiment relation. Embodiment relation itu teknologi jadi bagian dari tubuh kita. Kacamata, smartphone, smartwatch itu bagian dari tubuh kita. Nempel ke diri kita. Nanti ada hermeneutic relation. Hermeneutic relation itu
teknologi menerjemahkan dunia untuk kita. Jadi dia membantu untuk memahami lebih jauh. Alat-alat terjemah yang sekarang itu bisa pakai HP, kita ngobrol dengan siapa saja langsung dia bisa menerjemahkan. Alat-alat visual, CCTV dan lain sebagainya itu hermeneutic relation. Jadi masih berhubungan dengan kita tapi dia membantu kita meskipun tidak harus nempel dengan kita. Nanti ada alterity relation. Alterity relation itu teknologi jadi yang lain dari kita. ChatGPT, AI itu teknologi berhubungan dengan kita sih, tapi dia seolah jadi orang lain, melengkapi kita. Nanti ada background relation. Teknologi yang bekerja membentuk lingkungan hidup kita meskipun dia di background saja, tapi dia penting. Kayak listrik itu kan penting. Kalian merasa bahwa yang penting kan HP, listrik mati ndak apa-apa. Loh ya kalau listrikmu mati, HP-mu ndak lama hidupnya. Itu kan kerjanya di background. Jadi teknologi yang jenisnya background relation. Nanti ada alterity relation, ada hermeneutic relation, ada embodiment relation. Baik, jadi post-fenomenologi punya pandangan teknologi mempengaruhi manusia, manusia mempengaruhi teknologi. Ada perspektif kedua, konstruktivisme sosial. Tokohnya Trevor Pins dan Wiebe Beaker. Kalau ini menggabungkan determinisme dan instrumentalisme plus kritis. Jadi teknologi, kata perspektif ini dibentuk oleh negosiasi masyarakat, nilai dan kekuasaan. Tapi setelah terbentuk, ya teknologi membentuk masyarakat. Teknologi tidak hanya sekedar hasilnya ilmuwan atau insinyur, tapi juga produk sosial, politik, ekonomi. Jadi ini masuk kritis. Konstruktivisme sosial itu mirip tadi fenomenologi. Cuma kalau di fenomenologi pengaruh ke manusianya. Kalau ini pengaruh ke dunia sosialnya. Jadi teknologi itu buah sosial, politik, ekonomi, budaya yang nanti mempengaruhi sosial, politik, ekonomi, budaya. Kalau tadi kan manusia mempengaruhi, saling mempengaruhi. Kalau ini pengaruh dunia sosial, pengaruh masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak mau, ya teknologinya tidak masuk. Kan ada masyarakat tertentu yang anti teknologi. Bukan berarti teknologinya tidak ada, cuma dia tidak mau pakai saja. Nah, berarti ini hubungannya dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya mengizinkan, ya masuk. Tapi kalau tidak, ya tidak. Dan pada akhirnya kalau dia sudah masuk, berbalik dia yang akan membentuk masyarakat. Nanti ada perspektif ketiga, value sensitive design, Batya Friedman. Pokoknya teman-teman dengar istilah-istilah ini sudah alhamdulillah. Paham tidak paham ngerti, sudah pernah dengar kan gitu aja, lumayan. Kalau ini sintetis antara humanistik, kritis, dan instrumentalis. Kalau ini punya pandangan begini. Desain teknologi apapun itu value sensitif. Jadi dia pasti mengandung nilai. Apakah itu nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai privasi. Pasti ada nilainya. Misalnya arsitek misalnya. Wah ini arsitek ini tidak peka gender. Ini kan nilai. Kok bangunannya menyusahkan perempuan ini. Saya membayangkan ini lantai 5 tapi tidak ada liftnya. Lah nanti kalau penghuninya sedang hamil 9 bulan mau naik ke lantai 5 gimana? Bisa sampai atas melahirkan dia misalnya. Nah ini berarti apa? Dia tidak peka gender. Wow ini tangganya kok cuma tangga yang
harus ngangkat kaki. Gimana orang yang tidak bisa berjalan? Yang pakai kursi roda harus lewat mana? Nah, ini ada peka. Jadi sejak awal teknologi itu mengandung nilai. Sudah. Oke. Karena itu sejak awal ketika orang merancang teknologi harus memperhatikan nilai-nilai. Wah, ini program ini bisa disalahgunakan anak-anak ini untuk buka pornografi. Nah, ini gimana caranya biar program ini tidak disalahgunakan ke sana. Mungkin sejak awal dirancang yang bisa login ke situ yang usia sekian tahun, yang dibuktikan dengan ID dan lain sebagainya. Ini namanya peka nilai. Wah, model baju seperti ini kelihatannya tidak cocok deh untuk kita yang budaya timur. Misalnya kalian desainer baju yang gimana, ayo deh diatur yang lebih sesuai. Ini namanya value sensitive design. Jadi proses mendesain teknologinya ya harus melibatkan semua pihak. Jadi silahkan dikembangkan tapi jangan mengabaikan nilai. Teknologi tidak bisa dilepaskan dari nilai. Terus masih ada lagi perspektif Peter Paul Verbeek. Kalau Verbeek dia punya teori critical mediation ethic. Kata dia begini, ayo cara berpikir kita diubah sedikit. Bukan manusia melawan teknologi, tapi bagaimana manusia hidup secara etis melalui teknologi. Jadi ini mirip di instrumentalisme, tapi lebih peka nilai. Kamera digital itu bisa kita pakai untuk membantu hal-hal yang positif, melakukan aktivitas positif, tapi juga bisa untuk hal yang negatif. Bisa jadi alat voyeurisme untuk ngintip, untuk mata-matai orang dan lain sebagainya. CCTV itu berguna untuk mengamati situasi, juga bisa berguna untuk memata-matai tetangga. Nah, ini dialektikanya di situ. Bagaimana manusia bisa hidup secara etis lewat teknologi. Bagaimana AI bisa memperluas empati bukan mempersempitnya. Nah, ini tugas kita. Jadi gunakan teknologi dengan mempertimbangkan etik secara kritis. Makanya istilahnya critical mediation ethic. Baik, saya tambah satu lagi. Mungkin ini lebih mudah. Kalau ada yang penasaran dengan yang kelima ini, dulu kita pernah membahas ngaji filsafat yang judulnya Humanistic Technology. Mahatma Gandhi. Nah, kalau ini lebih reflektif pikirannya Gandhi. Itu yang sebelah kiri choose, pilihlah. Yang sebelah kanan tolaklah. Menurut Gandhi, pilihlah yang pertama, teknologi yang tidak menyingkirkan nilai-nilai tradisional yang selama ini kita yakini sebagai dasar hidup. Kalau ada yang nabrak, pertimbangkan ulang. Teknologi yang membuat kita tidak jujur, teknologi yang membuat kita curang, teknologi yang membuat kita rusak secara moral, hindari saja. Kemudian pilihlah juga teknologi yang membuat hidup kita seimbang, fisik, mental, spiritual. Kalau ada salah satu yang dikorbankan, ada yang salah dengan teknologi itu. Teknologi yang tidak sehat secara fisik ya jangan diambil. Membuat kita melekan terus, Pak, saya tidak tidur-tidur, itu problem kalau begitu. Atau membuat kita secara mental tidak sehat. Jadi ngamuan, jadi sensis, jadi baper, itu jangan. Atau secara spiritual, tidak sehat. Jadi lupa Tuhan. Kehilangan akar spiritual kita.
Kemudian pilihlah teknologi yang nyambung dengan nilai-nilai. Ada dialektika antara teknologi dan nilai. Kemudian perhatikan manfaatnya. Jangan milih teknologi yang manfaatnya hanya sesaat. Carilah yang durasi manfaatnya lebih panjang. Ini kalau pakai bahasa sederhana, jangan nyari teknologi yang hanya untuk senang-senang saja. Tidak ada kemanfaatan yang lebih dalam. Dan yang terakhir, pilihlah teknologi yang keuntungannya untuk semua orang. Jangan sampai yang menguntungkan orang tertentu saja, apalagi orang yang kaya saja atau yang punya jabatan saja. Kalau ada yang kayak gini, tidak beres teknologi ini. Jadi itu yang kiri ya, pilih yang itu. Tolaklah yang ini. Apa? Teknologi yang hanya diciptakan untuk menyenangkan atau untuk kepentingan kelompok tertentu saja, yang bisa saja mengorbankan kepentingan orang lain dan menjadi bencana bagi orang lain. Itu kalau di Gandhi kan dicontohkan tadi loh yang tentang mesin tenun. Jadi alat tenun yang menggunakan teknologi baru atau menggunakan tenaga manusia. Itu kalau memang mau diganti, ya harus difikirkan nasibnya orang-orang yang kemarin menjadi yang mengolah alat tenun, yang muter alat tenun. Kadang-kadang kita itu menghadirkan teknologinya, tidak memikirkan manusianya. Kalau ada yang seperti ini, tunda dulu deh, kata Gandhi. Kemudian jangan milih teknologi yang membuat manusia justru tidak produktif. Ya produsennya sih produktif, kita yang make jadi tidak produktif. Kita terlena, kayak kita asik nyekrol TikTok tiap hari misalnya. Ini kita sih yang membuat teknologi tadi jadi refuse, ditolak saja. Padahal itu bukan karena jenis teknologinya, tapi cara kita memperlakukannya. Jangan milih yang tidak produktif. Hindari teknologi yang menimbulkan masalah psikologis. Tambah lama kalian tambah pikiranmu, tambah overthinking, tambah rusak, tambah stres, tambah depresi. Ya cepet-cepet kamu hindari. Hindari teknologi yang menuntunmu dalam kegelapan. Kamu tambah gelap, tidak cerah. Semakin banyak mengakses teknologi, kamu tambah tersesat. Ini jangan. Atau mengubah citramu. Dari orang baik-baik sekarang jadi tidak baik-baik. Kemarin kamu anak soleh, sekarang kamu bikin fake account. Terus, wah kumat kamu di situ, tidak karu-karuan. Nah itu pelan-pelan mengubahmu. Hati-hati. Ya, jadi ini nasihatnya Gandhi. Ini kalian ulanglah saja ya di sesi humanistik teknologinya Gandhi. Ada quote yang menarik dari Sidney Harris, jurnalis dari Amerika. Kata beliau, "The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers." Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer yang mulai bisa berpikir seperti manusia, tapi manusia yang mulai berpikir seperti komputer. Bahayanya di mana manusia seperti komputer itu? Kaku, tidak luwes, tidak empatik, merasa sudah benar terus. Wong kita itu bukan komputer. Jadi kalau manusia sudah seperti komputer, ya dia sulit beradaptasi, merespon. Dia menunggu input dan itulah yang keluar lagi.
Komputer kan ya tetap tidak bisa berkreasi, yang bisa berkreasi manusianya. Dia pasif saja menunggu diarahkan, disetir. Kalau sudah diberi data dia merasa ya itu yang paling benar, kan komputer begitu, tergantung input kita. Dan sekarang komputernya tambah canggih, tapi tambah canggihnya komputer yang dia tambah mirip manusia itu tidak bahaya. Yang lebih bahaya adalah ketika manusia tambah mirip komputer. Gaya ngomongnya sudah kayak komputer, guyonannya bahannya ya di komputer, apa-apa terus kaku, kamu tidak berkembang, tidak kreatif sama sekali. Peradaban manusia terancam. Baik, ini banyak sekali persakti malam hari ini ya. Saya akhiri di sini. Islamic perspective. Ini sebenarnya harusnya panjang, semoga nanti ada waktu lain kita bahas lebih detail perspektif Islam tentang pemanfaatan teknologi. Kalau menurut saya keywordnya ada 5. Yang pertama khilafah. Kesadaran kita bahwa Allah mengamanati kita di muka bumi ini sebagai manusia, antara lain diberi tugas untuk memakmurkan bumi, mengelolanya supaya tetap seimbang. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kesadaran awalnya. Dan untuk menjalankan fungsi kekhalifahan ini, mau tidak mau, kita harus paham ilmu, paham sains, dan akan dimudahkan dengan teknologi. Maka prinsip pertama teknologi adalah prinsip khilafah. Alat untuk membantu kita memenuhi tugas-tugas dari Allah. Yang kedua, prinsip amanah. Tugas tadi kita jalankan sebaik mungkin, semaksimal yang kita mampu, tanpa nabrak nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan dari Allah. Ini namanya kita amanah. Ini kunci kedua. Jadi di kunci kedua ini kita bertemu dengan nilai-nilai yang jangan kita langgar. Kita harus amanah dengan pesan-pesannya Allah. Khilafah membuahkan tanggung jawab, amanah membuahkan komitmen. Kemudian mari memperhatikan maslahah, kemanfaatan. Jangan hanya dapat capeknya, jangan hanya berteori, berfilosofi, tapi sains dan teknologi membuahkan kemanfaatan besar untuk kita semua. Nah, ini namanya maslahah. Kemudian jangan lupa ketika kita menjalankan khilafah, amanah, maslahah tadi, niatnya kita tata hanya lillahi ta'ala, tidak ada pamrih-pamrih yang lain, sehingga yang kita lakukan tadi bernilai ibadah, membuahkan muqarabah. Kita semakin mendekat pada Allah. Nah, kalau ada kesadaran ini, yang tadi dikhawatirkan efek-efek negatifnya bisa diminimalisir. Jadi ada aspek muqarabahnya, kita menjalankan belajar sains, memproduksi teknologi dan memanfaatkannya, itu bagian dari ikhtiar kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dan prinsip kelima, adab. Kita jalankan semuanya secara berakhlak dan beretika. Jadi
caranya harus baik, itu adab. Jadi tidak boleh dengan cara-cara yang negatif, yang merusak, yang menyesatkan, tidak boleh. Adab jadi alas semuanya. Karena kalau prosesnya sudah negatif, ya hasilnya kemungkinan tidak ketemu. Tidak ketemu di muqarabah, tidak ketemu di maslahah, amanah, dan khilafah. Jadi ini 5 prinsip pemanfaatan sains dan teknologi dalam Islam. Jadi mari kita belajar, mari kita mengembangkan teknologi dalam konteks khilafah, tanggung jawab kita yang diamanati oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian bagian dari komitmen kita terhadap nilai-nilai. Kemudian kita arahkan untuk membuahkan kemanfaatan maslahat sebesar-besarnya. Kemudian kita niati sebagai ibadah lillahi ta'ala yang membuat kita tambah dekat dengan Allah. Akan indah kalau tambah kita maju secara teknologi seiring dengan tambah dekatnya kita dengan Allah. Tambah sadar kita akan tingginya, canggihnya ilmu-ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Ini membuat kita tambah dekat. Dan semuanya kita jalankan secara beradab, tidak mengabaikan norma dan akhlak. Ini 5 prinsip pokok yang mungkin kapan-kapan kita elaborasi lagi. Saya tambah 1 lagi konsep. Masih dari perspektif Islam ya. Tadi yang paling awal, jadi quotes paling awal tadi loh, yang bunyinya adalah jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, karena teknologi itu akan bermanfaat untuk kita kalau kita yang menggunakannya. Sebaliknya kalau kita yang diperbudak, dikuasai, dia akan bahaya. Menguasai teknologi bukan dikuasai oleh teknologi. Ini ada beberapa keyword untuk menjawab solusinya ya, perspektif Islam. Coba kita rangkum satu-satu pelan-pelan. Secara intelektual, problem besar teknologi hari ini adalah informasi yang tanpa makna. Komunikasi yang tidak ada artinya. Post-truth, kebohongan, dan lain sebagainya. Kita sulit menemukan kebenaran. Untuk mencari solusi dari situ, kita harus belajar hikmah. Hikmah ini pengetahuan yang tidak kurang dan juga tidak lebih. Dari Imam Ghazali. Definisinya seperti itu. Jadi pertengahan antara orang bodoh yang tidak punya ilmu dengan orang yang berlebihan dalam ilmu yang tidak ada gunanya adalah hikmah. Teman-teman harus belajar ini untuk meminimalisir krisis intelektual dalam bentuk informasi-informasi yang tidak bermakna. Yang kedua, krisis moral. Jadi di antara efek digital yang tadi kita prihatinkan kan moralitas jatuh. Orang tidak peduli lagi benar salah, baik buruk. Nah, nanti jawabannya ada di adab. Kita harus belajar ini. Belajar akhlak, belajar adab. Yang ketiga, krisis yang sering dikeluhkan juga adalah krisis spiritual. Kita dangkal hubungan kita dengan sesama, dengan semesta, dengan Tuhan. Solusinya ada di makrifah.
Mari kita lebih menyadari, lebih mengenali hadirnya Tuhan dalam diri kita. Ya, tapi ini masing-masing nanti pembahasannya panjang. Kapan-kapan kita ulang lagi. Yang terakhir, krisis sosial. Kecanduan digital, kecanduan layar membuat kita terisolasi. Sosial skill kita jadi lemah. Daya empatik kita jadi menipis. Solusinya apa? Ukhuwah. Persaudaraan kita hidupkan lagi, yang tidak sekedar formalistik basa-basi melalui medsos, tapi lebih konkret, lebih nyata dalam dunia sosial yang kita kenal dengan konsep ukhuwah. Jadi 4 konsep ini menurut saya bisa jadi kunci kita mencari jalan keluar dari problem-problem krisis digital hari ini. Cuma ya karena waktu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Insya Allah kapan-kapan ya kita ulang yang bagian Islamic perspektif ini. Sejauh mana sih perspektif Islam bisa kita jadikan salah satu jalan, salah satu alternatif solusi dari baik krisis teknologi maupun krisis digital. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Alhamdulillah penderitaannya teman-teman selesai. Yang berjuang melawan ngantuk, yang berjuang melawan tidak paham, yang bingung tadi istilah tidak karu-karuan, istilah apa saja, sekarang selesai penderitaanmu. Ya nanti kalau merasa ada kebutuhan untuk lebih memperdalam lagi, lebih memahamkan lagi, boleh diulang-ulang. Boleh dipilih bagian mana yang cocok. Khususnya sengaja tadi saya perkaya banyak sekali teori perspektif, karena saya tahu sebagian besar yang hadir kan mahasiswa. Biasanya perlu teori untuk nulis karya ilmiah, nulis skripsi, tesis, disertasi. Paling tidak kan sekarang punya banyak koleksi teori di wacana ini, bisa digunakan. Oke, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Saya akhiri sekian dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.